saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ada amin? Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus hadir di sana, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yes Lord. Katakan rejoice, rejoice.
Kau begitu baik Tuhan, Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama saudara-saudara yang percaya kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan lebih lagi. Mari sama-sama kita mau memuji Dia. Segala pengagungan dan penghormatan hanya bagi-Mu, Yesus, Raja segala raja. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan memuji Engkau. Mari sama-sama kita nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Come on, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Tuhan Raja. Kata kita. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Begitu agung nama-Mu Bapa. Begitu mulia nama-Mu Tuhan. Inilah yang dapat kami persembahkan Tuhan. Pujian dan penyembahan kami Tuhan. Semua hanya untuk-Mu Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak tersulam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak tersulam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Kau Allah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur pada hari Minggu yang indah ini kami boleh bersatu di dalam ibadah online pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau juga mengurapi kami hingga boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita bisa sama-sama menikmati ibadah, pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan hari ini. Bacaan kita pada hari ini diambil di dalam Lukas 14 ayat 1-6, yaitu mengenai kesembuhan di hari Sabat. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai sikap Tuhan Yesus dan juga sikap orang-orang di sekitarnya yang memiliki berbagai macam motivasi.
Mari kita baca Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kita baca dalam Lukas 14 ayat 1-6. Lukas 14 ayat 1-6. Ayat 1. Pada satu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Ayat yang 2. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ayat 3, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ayat 4, mereka itu diam semuanya. Ya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat? Ayat yang keenam, mereka tidak sanggup membantahnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita melihat di ayat 1 tersebut, maka kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke salah seorang pemimpin Farisi bukanlah sekonyong-konyong kemauan daripada Tuhan Yesus sendiri, melainkan karena Tuhan Yesus diundang oleh pemimpin Farisi tersebut. Maka Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Nah, kebetulan di hari itu adalah hari Sabat. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwa di hari Sabat seseorang itu tetap boleh makan makanan yang telah disiapkan ya satu hari sebelumnya. Nah, namun tidak boleh mencuci bekas piring-piringnya, sehingga bekas makanan akan dibiarkan sampai lewat hari Sabat. Di hari Sabat juga ya, seseorang itu tetap boleh berjalan sejauh 2000 yard atau sekitar 1824 meter. Dan Alkitab menyebutkan sebagai seperjalanan Sabat ya. Ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 ya, dikatakan begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa dimanapun Tuhan Yesus ya berada, bila ia tidak melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedatangannya dimanapun akan menarik banyak orang untuk datang. Artinya apa? Artinya bahwa untuk orang-orang itu akan datang untuk mendengar pengajarannya ya, atau melihat mujizat, dan juga untuk mencari kesalahannya Tuhan Yesus. Nah, sebagian lagi mencari kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita membaca di ayat 1 ini ya, kita melihat Tuhan Yesus berada di rumah seorang pemimpin Farisi. Nah, perlu kita bayangkan bahwa rumah pemimpin Farisi tersebut pastilah penuh sesak ya, dengan orang banyak yang ingin melihat Tuhan Yesus, atau setidaknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di ayat kedua dapat kita pelajari, sekalipun kita tidak mengetahui dengan pasti pada pukul berapakah Tuhan Yesus ada di rumah pemimpin Farisi tersebut, namun saat itu adalah waktunya mereka makan. Dan tentu saja sebagai tuan rumah, pemimpin Farisi ini menjamu Tuhan Yesus dengan berbagai macam makanan. Dan sudah pasti bukan hanya Tuhan Yesus yang juga hadir di situ, ya. Namun juga semua orang yang hadir di rumahnya saat itu dapat dipastikan bahwa rumahnya ini penuh sesak, ya. Karena kehadiran Tuhan Yesus dimanapun menjadi magnet yang kuat untuk orang melihat Tuhan Yesus dari dekat. Di ayat yang kedua dijelaskan bahwa sementara Tuhan Yesus dan semua orang sedang makan, tiba-tiba ada seorang yang sakit busung air atau tubuhnya bengkak karena air. Yang mungkin saja kalau di zaman ini ya, kita sekarang ini dokter tuh biasa mendiagnosa sebagai orang yang memiliki penyakit gagal ginjal. Dan orang ini pastilah penuh perjuangan. Ya, kenapa? Untuk dapat masuk ke rumah yang penuh sesak ini dengan penyakit yang ada ya, yang dia miliki, kemudian dia harus melewati orang banyak itu dan berada tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, ketika semua orang sedang makan dan orang busung air ini kemudian ada di depan Tuhan Yesus, ya, dapat kita bayangkan bahwa semua orang itu tertegun. Ya.
Kenapa? Karena mereka tidak menyangka ada orang sakit dan tentu saja menjijikan melihat tubuh yang bengkak-bengkak karena banyak air dalam tubuh orang ini. Ayat 3, diceritakan bahwa sementara orang tertegun, mereka juga mengamati. Lihat nih, apa yang kira-kira Tuhan Yesus lakukan ya dengan orang yang sakit ini. Karena Tuhan Yesus berada di rumah pemimpin orang Farisi atau pemimpin Farisi, maka sebagian besar tamu yang hadir tentulah adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka sedang makan pada hari Sabat. Dan hari Sabat adalah salah satu hari yang paling sakral bagi orang Yahudi. Perlu kita ingat juga bahwa Tuhan Yesus adalah tamu bagi pemilik rumah, yaitu pemimpin Farisi. Dan Tuhan Yesus sedang dijamu olehnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kalau kita sedang dijamu oleh seseorang yang terhormat, tentu kita berusaha juga menyenangkan pemilik rumah yang telah mengundang kita berada di rumahnya. Betul ya? Nah, namun Tuhan Yesus tetaplah Tuhan Yesus yang tidak dapat dibeli dengan tempat kehormatan yang diberikan oleh pemimpin Farisi itu. Tidak dapat disuap dengan makanan terenak yang disuguhkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan melakukan apa yang Ia ketahui sebagai kebenaran. Orang sakit ini yang telah berjuang dengan berjalan dari rumahnya lalu masuk dengan perjuangan karena orang banyak yang berada dalam rumah ini, sehingga perjuangannya membuahkan hasil, yaitu dengan tepat berada di depan Tuhan Yesus yang saat itu sedang makan. Dan karena orang yang sakit ini ada di depan Tuhan Yesus, maka semua orang tahu arti peristiwa ini, bahwa si orang ini ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat. Dan di waktu itu adalah sedang makan bersama. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, melihat dari situasi dan kondisi sangatlah tidak kondusif untuk meminta kesembuhan, karena apa? Karena semua orang sedang makan makanan Sabat. Namun orang ini mungkin saja berpikir bahwa mumpung Tuhan Yesus ada di desaku, tidak jauh dari rumahku, sehingga aku bisa datang kepada Tuhan Yesus atau kepadanya. Karena kalau besok mungkin dia akan pergi dan dia nggak akan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Artinya tidak ada lagi kesempatan. Nah, di samping itu kita perlu melihat dan perlu belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah merasa direpotkan oleh siapapun. Bahkan ketika Ia sedang makan ataupun bahkan sedang tidur. Ia akan selalu melayani semua orang, tidak terkecuali siapapun. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Tuhan Yesus telah melihat perjuangan orang ini hingga sampai di depannya, dan di depan seluruh orang Farisi dan tuan rumah yang adalah pemimpin Farisi. Sekarang kita bisa memahami apa yang namanya belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan Yesus ini muncul melihat penderitaan orang yang sakit busung air, atau kita mungkin mengenalnya saat ini dengan penyakit gagal ginjal. Kita melihat di dalam kacamata Tuhan Yesus bagaimana orang ini telah berjuang, berangkat dari rumahnya hingga berjuang berdesak-desakan menahan sakit, menahan bulian orang karena berusaha masuk ke rumah orang yang sedang penuh sesak, mengganggu banyak orang yang sedang makan, dan akhirnya membuahkan hasil ketemu sampai di depannya Tuhan Yesus. Sekalipun para pemimpin Farisi yang melihatnya dengan sinis karena mengganggu acara makan tersebut, Tuhan Yesus justru tidak merasa canggung. Mungkin saat itu, waktu itu tiba-tiba menjadi canggung karena mendadak semua orang diam. Dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang hadir di situ, kepada orang Farisi dan kepada tuan rumah yang menjamunya dan memberinya makan. Tuhan Yesus punya sebuah pertanyaan, dikatakan begini. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tentu, saudaraku, dalam hati semua orang Farisi, mereka akan menjawab bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena hal ini dianggap sebagai bekerja. Dan waktu ini benar-benar membuat orang tegang dan menunggu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkan dan menyuruhnya pergi. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di zaman ini, biasanya kalau ada kesembuhan, orang yang sembuh dijadikan objek.
Kemudian dipopulerkanlah hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan dengan suruhnya kesaksian di sana sini gitu ya. Bercerita betapa beratnya sakitnya, betapa menderitanya dan seterusnya. Kemudian hamba Tuhan itu mendapat tepuk tangan yang hebat. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus lakukan sangat-sangat berbeda. Ketika ia menyembuhkannya, ia menyuruhnya pergi dan tidak perlu mendengar betapa kasihannya dirinya sebelumnya. Ia menyuruhnya segera pergi setelah sembuh, agar tidak memiliki kesempatan betapa orang-orang akan membuli Yesus. Agar orang ini tidak merasa bersalah bahwa kesembuhannya pada akhirnya membuat orang Farisi membenci Tuhan Yesus. Ya, sementara semua orang masih jengkel, marah dan kesal karena Tuhan Yesus ini tampaknya menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena ia telah dijamu, diberi makan, namun menyinggung hati tuan rumah, pemimpin Farisi dan teman-temannya. Namun Tuhan Yesus tidak peduli. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Tuhan Yesus tidak peduli dengan semua ini, ya, melainkan ia melakukan yang benar, sekalipun tindakannya itu tidak populer sama sekali. Lalu Tuhan Yesus menutup ketegangan saat itu dengan berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Luar biasa. Tuhan Yesus ingin berkata kepada semua orang bahwa orang yang sakit tadi adalah anaknya, yang telah lama jatuh ke dalam sumur penderitaan. Dan kini telah tiba saatnya Yesus menolongnya. Jadi tindakannya ini adalah tindakan belas kasihan, yang sebenarnya tidak menentang hari Sabat. Karena hari Sabat sebenarnya adalah untuk manusia dan untuk Tuhan. Katakan amin. Di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bahkan dikatakan di dalam Markus 2 ayat 28 dikatakan begini, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus bersedia untuk datang ketika ia diundang oleh siapapun, sekalipun oleh orang miskin ataupun orang kaya, mereka yang bukan siapa-siapa ataupun seorang pemimpin yang terhormat. Yang kedua, Tuhan Yesus bersedia melayani dan tidak pernah merasa terganggu ketika orang datang kepadanya. Sekalipun dia sedang makan ataupun sedang tidur, ia bersedia melayani mereka yang datang padanya. Karena itu, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, jangan pernah ragu untuk datang pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan seseorang yang telah disembuhkan sebagai objek bagi keuntungan dan demi popularitas dirinya. Karena itu, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari mujizat yang Tuhan adakan atas pelayanan kita. Katakan amin. Yang keempat, Tuhan Yesus tetap melakukan kebenaran sekalipun tindakannya itu tidak populer di hadapan orang yang telah mengundangnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Maka dari itu, di hari ini kita boleh belajar mencontoh apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar banyak tentang penyembuhan Engkau di hari Sabat ini. Bahwa Engkau yang bersedia datang ketika Engkau diundang oleh siapapun. Apakah itu orang kaya, orang miskin, Engkau bersedia Tuhan. Bahkan Engkau bersedia tidak hanya diundang, tapi Engkau bersedia melayani. Engkau tidak merasa terganggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami memiliki pergumulan, ketika kami memiliki masalah, kami juga berani datang kepada Engkau. Kami tidak pernah ragu untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau mengikuti teladan-Mu, menyatakan kebenaran sekalipun itu tidak populer. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. How great is our God? Sing with me, how great.
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat hari Minggu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.